During the mid-1990s, Canadian-based company Bre-X Minerals claimed to have discovered a gargantuan deposit of 200 million ounces of gold on Borneo Island in Indonesia. After a massive modern-day gold rush, it was discovered to be a hoax. Michael de Guzman, a Filipino geologist who was the project manager of the fake deposit, was said to have jumped from a helicopter into the jungles of Borneo, never to be seen again. Kasus ini adalah skandal terbesar dalam industri pertambangan dunia, dan ini terjadi di Indonesia. The founder of Bre-X Minerals is on life support tonight. David Walsh suffered a stroke at his oceanside villa outside Nassau Sunday morning, just 2 days after the Bahamas Supreme Court froze all of his assets. Kisah ini bermula pada pertengahan dekade 90-an. Ketika David Walsh dan John Velderhof, dua pebisnis tambang kelas teri, menemukan cadangan emas sangat besar di Busang, sebuah desa kecil di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Singkat kisah, dengan bendera Bre-X, dua orang Kanada ini kemudian mengakuisisi tambang di Busang, dan dimulailah eksplorasi. Ketika eksplorasi baru berjalan hitungan bulan, mereka mengaku menemukan jebakan emas dengan cadangan 10 juta ons pada tahun 1994. Lalu satu lagi orang penting yang bergabung dengan Bre-X adalah Michael de Guzman, seorang geolog asal Filipina. Orang inilah yang mengaku melakukan perhitungan dan penelitian potensi emas Busang yang jumlahnya sangat luar biasa itu. Guzman adalah kunci dari skandal penipuan tambang terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah ini. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 17 April 1996, Bre-X mengumumkan lagi cadangan emas di Busang yang menembus 40 juta ons. Temuan ini menerbangkan saham Bre-X ke langit hingga lebih 170 dolar Kanada atau sebesar 1.700.000 rupiah per lembar. Nilai saham Bre-X melesat hingga 89 kali lipat. Perusahaan-perusahaan pengelola dana pensiun di Kanada berbondong-bondong berinvestasi ke Bre-X. Hampir semua orang pada saat itu percaya bahwa simpanan emas di Busang adalah yang terbesar di muka bumi. Langsung saja para investor menyerbu saham Bre-X di Toronto Stock Exchange dan Nasdaq, bursa saham Kanada dan Amerika itu. David Walsh berhasil mengantongi 35 juta dolar Kanada dari menjual sebagian sahamnya. Sementara Velderhof meraup 47 juta dolar Kanada. Tak ketinggalan, Michael de Guzman, sang geolog, mengantongi 4,2 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan sebagian sahamnya. Bondan Winarno dalam buku investigasi skandal Busang, Bre-X sebongkah emas di kaki pelangi, menjelaskan tak hanya investor saham yang tertarik. Ternyata perusahaan-perusahaan tambang raksasa seperti Barrick Gold Company, Placer Dome, dan Freeport McMoran ingin ikut andil. Barrick Gold Company sempat mengirim utusan kepada Presiden Soeharto untuk memberikan surat dari mantan Presiden Amerika George Bush dan mantan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney. Kedua tokoh penting itu menjadi dewan penasehat di Barrick Gold Company. Isi surat tersebut adalah saran agar mengikutsertakan Barrick dalam kontrak karya proyek Busang 2 dan 3. Perusahaan-perusahaan raksasa ini saling intai, sama-sama meminjam tangan orang-orang dekat di lingkar kekuasaan. Mereka mendekati anak-anak presiden dan kroni dekatnya. Tak mau ketinggalan, Freeport McMoran juga ingin ikut membeli saham perusahaan Kanada itu. Minat dari raksasa-raksasa pertambangan ini tentu membuat orang semakin percaya bahwa ada banyak emas di Busang. Freeport yang kebagian 15% saham Bre-X ditunjuk sebagai operator tambang Busang. Mereka mengebor sejumlah titik untuk melakukan uji sampel. Freeport yang berkewajiban menggelontorkan dana sebesar 400 juta dolar untuk membangun tambang Busang tentu perlu memastikan kebenaran cadangan emas di sana. Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Tak ada emas di Busang. Manajemen Bre-X selalu mengutus Michael de Guzman untuk menjelaskan kepada Freeport kenapa tidak ada emas di sana. Guzman lalu berangkat menuju Busang dengan helikopter. Dia ditunggu Wakil Presiden Eksplorasi PT Freeport Indonesia, David Potter, bersama Senior Vice President Stefan Noord dan juga 6 anggota tim lainnya. Tapi Guzman tak pernah sampai ke tujuan. Guzman dikabarkan lompat dari ketinggian 800 kaki saat helikopter terbang menuju Busang. Dia diduga jatuh di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Sabin Tulung, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Dia dikabarkan bunuh diri.
Jenazah Gusman ditemukan 4 hari kemudian, Senin 24 Maret 1997 dalam keadaan yang sudah sulit dikenali. Rambutnya sudah terlepas, tubuhnya membengkak, wajahnya sudah hampir tak bisa dikenali. Begitulah hasil otopsi jenazahnya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap ada motif bunuh diri, mengingat surat wasiat kepada beberapa rekannya yang berisi pesan-pesan terkait kematiannya. Tapi Bondani Winarno yang sedang melakukan investigasi curiga dengan laporan visum yang diterimanya. Visum menyebut tubuh korban yang ditemukan tidak menampakkan ciri-ciri tubuh yang jatuh dari ketinggian 800 meter, melainkan lebih mirip korban yang jatuh dari pohon kelapa. Investigasi Bondan memang tidak berhasil menemukan keberadaan Gusman. Namun rentetan bukti yang ia temukan membuat publik yakin bahwa Gusman belum mati, dan mayat yang ditemukan dan dikuburkan itu bukanlah Gusman. Ini adalah kematian yang dipalsukan. Setelah kejadian ini, berturut-turut terbongkar borok dan kebohongan BRIEX. Ternyata Gusman dan kawan-kawan sengaja menaburkan emas-emas hasil dulangan penambang tradisional pada inti bor yang akan dikirimkan ke laboratorium independen. Alhasil, ketika dilakukan pengeboran langsung, tidak ada emas di busang. Karena kabar tersebut, saham BRIEX di Toronto Stock Exchange anjlok hingga sempat menyentuh 6 sen pada perdagangan 6 Mei 1997. Bahkan pada 13 Mei 1997, BRIEX akhirnya delisting dari Nasdaq. Setelah De Guzman dikabarkan tewas bunuh diri, beberapa waktu kemudian, David Walsh, mantan presiden komisaris dan direktur utama BRIEX, meninggal karena serangan otak di rumah mewahnya di Nassau, Kepulauan Bahama. Skandal penipuan tambang emas BRIEX ini kemudian menjadi sumber inspirasi film drama thriller berjudul Gold. Plot cerita film tersebut tak jauh berbeda dengan kisah aslinya. Film yang dirilis pada tahun 2016 itu disutradarai oleh Stephen Gahan yang juga menulis skenario bersama Patrick Massett dan John Zinman.